ada pada segmen terakhir ataupun segmen keempat tentunya dalam siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi Persiapan Ujian Nasional. Jadi manfaatkanlah waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Silakan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Nasrun Mirobi dengan cara menelpon line telepon bebas pulsa, SMS dan juga Facebook. Nanti kami akan menggelar kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat dan ceria. Oke Pak Nasrun, pada segmen terakhir ini tentunya ada indikator yang terakhir pula, itu indikator keempat. Untuk saat ini. Ya, untuk hari ini banyak, adalah indikator keempat ya. Oke, di indikator keempat ini kita akan membahas mengenai apa Pak Nasrun? Berkaitan dengan gerak juga, tapi Baik. ini penyebab atau yang menyebabkan benda itu bergerak, yaitu tentang energi. Energi. Iya, dan juga perubahannya. Perubahannya baik. Kita lihat ada di rumah ya. Menentukan hubungan usaha dengan perubahan energi. Jadi di sini penekanannya adalah usaha dan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari atau menentukan besaran-besaran yang terkait oleh tadi usaha dan perubahan energi. Kita lihat langsung soalnya aja ya, Mbak Asti dari rumah. Soal yang pertama, partikel dengan massa 1 kg didorong dari permukaan meja yang ketinggiannya 2 meter. Hingga kecepatan partikel saat dilepas dari bibir meja 2 meter per sekon dengan arah mendatar. Maka energi mekanik partikel pada saat ketinggiannya 1 meter dari tanah adalah, jadi bendanya meluncur ya ke bawah ya. Apakah A 22 Joule, B 23 Joule, C 24 Joule, D 33 Joule, dan E 44 Joule. Kita lihat gambarnya dulu. Baik. Nah, di sana ada benda didorong ke arah kanan, ini ya, didorong ke arah kanan. Kemudian pada saat ada di bibir dia akan melompat, meluncur dengan gerak parabola sehingga ke titik yang ada di 1 meter ini. Gitu. Dengan kecepatan mendatar pada saat benda itu berada di bibir itu V. Ketinggian ujung bibir meja itu 2 meter. Terus yang ditanya berapa energi yang ada di sana. Jadi kalau kita lihat animasinya, ini adik-adik yang dari rumah ya. Jadi benda itu bergerak sampai pada titik itu. Jaraknya 1 meter. Nah, ini hasilnya. Energi mekanik yang ada di titik 1 itu merupakan jumlah energi potensial di titik 1 dan energi kinetik di titik 1. Energi potensial rumusnya mg kali H1 ditambah dengan energi kinetiknya setengah mv1 kuadrat. Kita masukkan nilai angkanya saja. 1 masanya, kemudian G-nya 10, H1-nya adalah 2 meter, tadi di ketinggian bibir 2 meter. Kemudian kecepatannya tadi 2 meter per sekon, sehingga kita masukkan nilainya itu. Sehingga nilainya 20 ditambah 2, yaitu 22 Joule. Ini energi di titik 1. Berapa energi di titik pada saat ketinggiannya 1 meter? Ya karena energi mekaniknya di mana-mana saja sama, asal gaya-gaya yang mempengaruhi diabaikan, maka energi di posisi 1 tadi akan sama dengan energi yang ada di posisi 2. Sehingga kalau ditanya berapa besarnya energi mekanik di titik yang ada 1 meter tadi atau di ketinggian 1 meter tadi, ya nilainya sama, yaitu 22 Joule. Oke, jadi segala sesuatu ya berkaitan dengan sistem benda itu kalau diselesaikan dengan konsep energi itu akan lebih mudah daripada kita menggunakan usaha atau hukum Newton dan lain sebagainya. Jadi begitu. Oke, jadi jawabannya ada pada pilihan A ya, 22 Joule. Oke, Pak Nasrun, kita sudah menerima penelpon kali ini yang akan langsung bertanya kepada Pak Nasrun. Kita langsung coba sapa terlebih dahulu. Halo, Televisi Edukasi dari siapa dan di mana? Welly. Welly ada di mana Welly? Di Lampung Timur. Welly di Lampung Timur, silakan. Pertanyaannya apa Welly? Ya. Apakah pada energi kinetik gravitasi itu sangat mempengaruhi? Iya. Oke. Apakah pada energi kinetik gravitasi sangat mempengaruhi? Baik, terima kasih Willy di Lampung Timur, ditunggu jawabannya ya. Silakan Pak Nasrun. Ya, adikku Willy harus mengetahui ciri-ciri dari energi kinetik dan energi potensial. Kalau energi potensial berkaitan dengan ketinggian atau jarak titik terhadap suatu acuan tertentu. Tetapi kalau energi kinetik itu yang mempengaruhi hanya massa dan kecepatannya saja. Itu pasti ya. Jadi gravitasinya gimana? Gravitasi itu mempengaruhi untuk benda
apabila ditanya atau dipermasalahkan tentang energi potensialnya. Sementara kalau energi kinetiknya apakah terpengaruh gravitasi, itu tidak. Karena hanya yang mempengaruhi energi kinetik, sekali lagi, adikku Willy tadi, hanya massa dan kecepatannya saja. Hanya massa dan kecepatannya saja. Oke, Willy di Lampung Timur, pertanyaan kamu sudah dijawab oleh Bapak Nasrun Mirobi. Dan sekarang ini, yuk teman-teman dan juga Pak Nasrun, kita masuk pada bedah soal berikutnya, soal kedua di indikator keempat. Iya. Kita lihat sekarang berkaitan dengan vektor, berhubungan juga dengan usaha dan energi tadi. Ya. Tapi lebih terkait kepada usahanya. Jadi ada sebuah gaya F sama dengan min 12I plus 5J. Nah, ini dengan koordinat, ya. Satuannya Newton, bekerja pada sebuah partikel yang menyebabkan partikel bergeser dengan perpindahan S sama dengan 8I plus 6J. Okay. Nah, ini vektor, ya, berkaitan dengan vektor. Satuannya adalah meter, S itu. Maka sudut antara vektor gaya dengan perpindahan adalah apakah A 120 derajat, apakah B 90 derajat, apakah C 60 derajat, apakah D 45 derajat, apakah E 30 derajat. Kita lihat. Rumusnya masih menggunakan yang sama, hanya saja nanti di dalam penyelesaiannya menggunakan vektor. W sama dengan F dot S, pakai dot, karena ini berkaitan dengan vektor. F-nya tadi apa? Min 12I plus 5J, dot 8I plus 6J. Kita langsung masukkan operasi vektor, min 12 kali 8 plus 5 kali 5 dot 6. Sehingga nilainya min 96 plus 30, sehingga min 66 Joule. Gitu. Maka untuk mencari sudutnya kita menggunakan operasi vektor W F dot S tadi nilainya F kali S cos theta. Nah, theta ini yang kita cari. Thetanya berapa? Kita masukkan nilainya, tadi nilainya min 66, kita masukkan ke W, kemudian Fs-nya kita masukkan sehingga thetanya bisa dicari. Nah, min 0,507 itu nilainya cos theta, sehingga thetanya 60 derajat. Nah, ini adik-adikku mesti harus sudah tahu nih matematiknya. Kenapa kok di sini min terus nilainya dari positif. Baik. Jadi gitu. Oke, 60 berarti ada di pilihan yang ke C ya. Iya, betul Ya, sekali. teman-teman sedari tadi Asa sudah mengingatkan pada segmen terakhir kami akan menggelar kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan sekarang ini adalah waktunya untuk kamu berpartisipasi mengikuti kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Sudah ada. Hai Dika, apa kabar? Halo Kak Asti, baik, alhamdulillah. Sehat ya? Iya dong. Oke, waktu itu kuisi kuadran nih, pertanyaannya pastinya sudah disinggung-singgung sedikit ya oleh Pak Nasrun tadi. Kayaknya udah deh, dan gak ada hitung-hitungan. Gak ada hitung-hitungan, berarti harusnya bisa dijawab. Silakan Dika. Oke, baik, buat teman-teman semua ada di rumah, saatnya kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, bertemu lagi dengan saya Dika dalam kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, buat teman-teman semua yang ada di rumah, seperti biasa yang mau jawab pertanyaan hari ini, langsung aja telepon di nomor bebas pulsa kami di 0800 140 3046. Dan jangan lupa passwordnya kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, daripada kalian nyiapin kalkulator, mending nggak usah, karena soal hari ini nggak ada hitung-hitungannya. Penasaran? Langsung aja kita bacain soal hari ini. Arah gaya gesek pada benda yang bergerak di suatu lintasan, arahnya A searah dengan gerak benda atau B berlawanan dengan gerak benda. Diulangi ya. Arah gaya gesek pada benda yang bergerak di suatu lintasan, arahnya A searah dengan gerak benda atau B berlawanan dengan gerak benda. Nah, benar kan gak ada hitung-hitungannya? Langsung aja kita bacain ulang lagi ya. Mungkin kurang jelas nih. Arah gaya gesek pada benda yang bergerak di suatu lintasan, arahnya A searah dengan gerak benda atau B berlawanan dengan gerak benda. Ingat loh, gaya gesek. Nah, tadi kayaknya udah disinggung tuh sama bapaknya. Langsung aja yuk. Wow, udah ada telepon nih. Halo, kuisi kuadran. Halo, kuisi kuadran. Cepat, cermat, ceria. Baik, dengan siapa dan di mana? Halo, dengan siapa dan di mana? Luciana Tehutu di Ambon. Dengan siapa? Di Ambon. Oh, Ella di Ambon. Di Ambon.
Baik, Ella udah siap nih dengan jawabannya? Iya. Oh, baik, Ella, jawabannya apa nih, Ella? Jawabannya B. B. Kita lihat ya yang ada di kertas ini. Dan jawaban kamu ternyata benar, B. Berlawanan dengan gerak benda. Selamat buat Ella, kamu mendapatkan hadiah menarik dari kami seperti ini loh. Wow, bagus kan? Oh ya Ella, jangan tutup dulu ya teleponnya karena kamu akan diminta data dari kami. Nah, buat teman-teman semua yang ada di rumah, sampai jumpa lagi dalam kuis psikoadran berikutnya. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kembali ke Kak Asti. Terima kasih Dika dan juga selamat nih untuk Ella di SMA 1 Ambon yang berhasil menjawab pertanyaan kuis kuadrat cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Jadi saya akan meminta kepada Pak Nasrun untuk memberikan kesimpulan, benang merah atau penyemangat lah untuk teman-teman semua yang 2 minggu lagi akan bertemu dengan ujian nasional. Silakan Pak Nasrun. Kata sebuah nyanyian, tinggal menghitung hari pasti. Tinggal menghitung hari. Betul. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tadi kita membahas 4 ya. Yang pertama, indikator pertama tentang hukum Newton, indikator yang kedua tentang gerak melingkar, gerak parabol dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tentang benda tegar. Terus yang terakhir yaitu tentang usaha dan energi. Insya Allah dari keempat indikator itu untuk ujian nasional bisa dikerjakan oleh adik-adik yang di rumah karena mungkin ya sudah siap ya, sudah disiapkan dari awal. Jadi seperti itu. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini ada 4 indikator dan silahkan mempelajari lebih lanjut indikator tersebut ya supaya teman-teman lebih siap lagi dalam bertemu dengan ujian nasional nanti. Baiklah, saya Asi Mohtar, Bapak Nasrul Mirobi dan juga seluruh kerabat kerja dari Televisi Edukasi yang bertugas di hari ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Sampai jumpa.